Ikan lele secara umum dibudidayakan dengan menggunakan waring di kolam tanah atau juga dengan menggunakan keramba di sungai. Namun yang unik di Desa Sukamenang, Kabupaten Muara Enim, budidaya ikan lele juga dilakukan di kolam terpal oleh sebagian pembudidaya. Tentu saja, budidaya ikan lele di kolam terpal meskipun terbilang baru dilakukan, namun ternyata justru berpengaruh terhadap ikan lele yang dihasilkan. Di Desa Sukamenang, Kabupaten Muara Enim, sebagian masyarakatnya membudidayakan ikan lele dalam kolam terpal seperti ini. Dan ternyata budidaya ikan lele dalam kolam terpal ini memiliki kelebihan dibanding dengan menggunakan waring ataupun kolam seperti biasa. Kelebihan tersebut diantaranya lebih terjamin dan lebih terkontrol baik kualitas maupun keamanannya. Bagaimana lebih jauh mengenai budidaya ikan lele dalam kolam terpal ini? Ikuti saya. Hampir 50% penduduk Desa Sukamenang, Kabupaten Muara Enim bermata pencaharian sebagai pembudidaya juga peternak. Desa Sukamenang sendiri memiliki warga yang kreatif dan selalu berupaya mencari hal yang baru yang dapat meningkatkan perekonomian dari hasil panen, khususnya ikan lele. Seperti yang dilakukan Mahdi, salah seorang pembudidaya ikan lele yang berhasil di Desa Sukamenang. Bahkan, lele yang dihasilkan berjumlah total 1,5 ton, baik dari kolam tanah yang menggunakan waring, juga dengan lele yang dikembangkan dengan menggunakan kolam terpal. Setelah mengembangkan ikan lele dalam kolam waring selama lebih kurang 11 tahun, Mahdi juga mempelajari cara budidaya ikan lele dengan menggunakan terpal. Kini, Mahdi lebih mengoptimalkan budidaya ikan lele dengan menggunakan kolam terpal, karena ternyata memiliki banyak kelebihan dibanding dengan menggunakan waring. Budidaya dengan menggunakan waring lele yang dikembangkannya diakui Mahdi memiliki banyak permasalahan, diantaranya sering terkena penyakit karena air yang kotor dan terlalu banyak bakteri. Sementara saat beralih menggunakan kolam terpal, ikan lele yang dikembangkan lebih terkontrol dan terjamin keamanan dan kesehatannya karena air lebih mudah dibersihkan. Itu kalau pengalaman pribadi kami, Bu, kalau di waring ini terlalu banyak bakteri yang tidak bisa kami atasi. Karena kolamnya nggak bisa dikeringkan sampai seminggu. Jadi kalau ini kan 3 bulan dikeringkan, cuma berapa menit airnya naik lagi. Jadi sulit mutus bakterinya, Bu. Itu kami ide berlari ke kolam terpal, kan. Di kolam terpal itu lebih mudah ngatasinya, Bu. Kapan ya bermasalah, buang air, isi air baru, kan. Kasih probiotik dikit, aman. Sudah tuh rasa ikannya nggak terlalu bau tanah, Bu. Lebih segar, digoreng lebih cepat kering. Mungkin karena kita pakannya full pellet, kan. Yang paling penting diperhatikan untuk pembesaran ikan lele dalam kolam terpal ini yaitu persiapan kolam semen, kemudian paralon untuk pembuangan air, dan terpal sesuai ukuran kolam itu sendiri. Sementara kedalaman dari kolam antara 50 hingga 70 cm, sesuai dengan ikan lele yang dibesarkan. Untuk air lebih higienis menggunakan air dari sumur bor yang diendapkan selama 3 hari terlebih dahulu di kolam terpal hingga siap untuk dimasukkan benih ikan.
Benih ikan lele yang berkualitas juga sangat menentukan hasil panen. Yang perlu diperhatikan dari benih adalah jenis benih dari indukan yang unggul agar ketahanan benih ikan lele hingga ke pembesaran akan lebih berkembang. Sementara benih yang dipilih yang sudah berumur 7 minggu. Kami tetap menjaga kualitas, kami indukan dari balai pemerintah, dari KKP, jadi supaya penggemukan kita ini berkembang. Jadi kami pasok itu istilahnya tuh seluruhnya benih yang berkualitas. Dari indukan unggul, terus penyortirannya rapi, terus dari hitungan cukup, ya semuanya kita usahakan maksimal. Biasanya kalau kualitas bibitnya bagus, terus dari induk-indukan unggul, penggemukannya tidak terlalu rewel. Jadi penggemukan tuh tidak terlalu rumit seperti pemijahan. Jadi mereka tuh cukup menyediakan kolamnya sama airnya, terus pakannya berkualitas juga. Kalau dari benih sampai panen, mulai panen tuh umur 8 minggu biasanya. Nah, sampai 2,5 bulan itu habis biasanya. Pembesaran ikan lele dalam kolam terpal ini harus memperhatikan penggantian air yang dilakukan secara rutin. Dalam waktu 1 bulan harus dilakukan paling tidak 2 kali penggantian air sehingga ikan lele dapat berkembang dengan baik. Beragam permasalahan tentu saja dialami saat berjalannya pembesaran ikan lele dalam kolam terpal ini. Apalagi para petani di desa ini, sebagian masih awam mengetahui apa saja yang perlu diantisipasi dan dilakukan apabila menghadapi permasalahan dari pembesaran ikan lele dalam kolam terpal. Karena itu pendampingan dari pengawas di lapangan, terutama dari Dinas Perikanan Kecamatan atau Kabupaten setempat sangat penting. Sehingga petani ikan mengetahui dan memahami cara pembesaran yang baik serta mampu mengatasi penyakit pada ikan sekaligus dapat menjaga kualitas dan panen yang dihasilkan juga lebih banyak. Apa kendala yang kita hadapi sekarang ini? Kalau musim kemarau ini Pak, air yang kurang kuat Pak. Oh, jadi apa yang sekarang kita lakukan untuk ini? Sumur bor atau gimana? Ngandalkan sumur bor itu. Oh iya, tapi kan tetap panen kan? Ya, tetap panen. Melaksanakan. Kendala yang sekarang yang sering dihadapi ini Pak, masalah air kurang mudah bersih itu Pak. Oh. Oleh kemarau ini kan. Jadi kalau ada solusinya apa, probio yang apa yang lebih bagus. Oh iya. Obatan apa yang lebih agar air lebih awet masih itu Pak. Oh iya, sebenarnya kan ada teknologi yang bisa kita terapkan itu dengan menggunakan probio. Ya. Jadi pakan yang kita berikan itu bisa kita kasih probio. Itu ada sebenarnya di toko-toko pertanian itu juga ada penjualan probio itu. Bisa kita campur dengan pakan atau langsung dikasihkan ke kolam. Jadi sebenarnya fungsi dari probio itu untuk mengawetkan air supaya ikan itu tetap sehat. Nah itu sebenarnya yang kita lakukan untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan perikanan ini. Untuk penyortiran? Kalau kita nyetir, bibit masuk 4-6, setengah bulan kita sortir, bagi kan. Iya. Mungkin kapan nyetir sekali lagi yang ukuran 9-10 konsumsi. Iya. Kendala yang kamu hadapi selama ini gimana? Kendala ini ya selalu harga nih lah Pak. Oh harga nih ya. Kalau ikan lagi banjir banyak, apalagi sekarang kan ikan sungai keluar. Oh iya. Itu daya beli masyarakat rendah, karena mikir biaya sekolah, kenaikan kelas. Oh iya benar. Nih kalau gitu mungkin perlu pengaturan pola tanam Pak Mahdi. Karena pengaturan pola tanam ini kan kita sudah tahu kalau sudah beberapa lama kita melakukan proses pembudidaya ini kan artinya pada musim-musim kapan ikan itu banjir. Sehingga kita mungkin akan mengurangi produksinya. Karena kenapa? Ya banyak produksi tapi tidak terpasarkan juga kan tetap rugi ya istilahnya. Jadi tetap saja kita sesuaikan dengan kondisi pasar, berapa butuh pasar, kita ini kan pola tanamnya kita atur. Ya, mungkin itu yang perlu kamu lakukan. Nah, untuk penyortiran ini saran dari kami dinas itu dilakukan setiap 2 minggu sekali. Sehingga tidak ada kanibal
di ini sehingga ukuran ikan itu sama. Jadi yang kecil disatukan dengan yang kecil, yang besar disatukan yang besar. Jadi pada waktu itu mungkin ada juga dengan panen seleksi. Jadi panen seleksi ini fungsinya sebenarnya untuk mengurangi populasinya dan juga untuk mengurangi kanibal daripada ikan-ikan yang terlambat besar. Nah itu Pak Mahdi ya. Jadi kawan-kawan juga tolong dikasih tahu lah Pak Mahdi. Karena ini ya istilahnya terus terang Pak Mahdi, kita ini masih kurang ini produksi ikan kita ini di Kabupaten Muara Enim ini masih banyak sekali sebenarnya pangsa pasar yang harus kita penuhi. Mahdi tolong diinikan Pak Kades. Siap Pak. Ya, siapa tahu kan bisa meningkatkan ya, produksi, meningkatkan ekonomi di mereka. Kalau ekonomi mereka juga bagus kan, yo masyarakatnya juga terbantu dan kebutuhan-kebutuhan mereka juga kan bisa terpenuhi. Nah, mungkin itu yang perlu diinikan sama kita ini unsur Pak Kades nih Pak Kades. Apalagi Pak Kades ini masih muda nih, masih semangat ya. Amin. Yalah, mungkin juga Pak Kades ada kolam Pak Kades. Ada juga Pak. Alhamdulillah Pak Kades. Ya, janganlah Pak Kades, jangan nggak ada kolamnya. Ya tetap sajalah, walaupun istilahnya fokusnya dengan pemerintahan ya adalah proses pemberdayaan di kolam-kolam kita supaya jadi contoh, jadi masyarakat juga sip. Gimana Pak Mahdi? Masih ada yang perlu ditanyakan ini Pak Mahdi, mumpung masih di sini Pak Mahdi. Ada Pak, kami nanya dulu Pak. Oh silakan gimana? Ini masalah penyakit ikan. Oh ya gimana? Biasanya di kami pembenihan ini galak kena ini borok. Oh iya. Ya sebenarnya untuk ini mungkin langsung saja dengan dari Pak Mahdi tadi masalah paralon Pak Mahdi ya. Wah ini Pak Mahdi ini beli nih Pak Mahdi. Duitnya sudah banyak. Ya gini mungkin perlu ini juga karena dinas juga kan sebenarnya ada juga kegiatan-kegiatan bantuan ke masyarakat. Nanti kalau yang macam itu kan dari kelompok bisa saja mengajukan ke dinas untuk misalnya ya kebutuhan-kebutuhan dari para pembudidaya. Silakan saja nanti siapa tahu ya ada tanggapan dari ini ya silakan ya. Tapi ya jangan inilah sementara ini kalian saja lah dulu. jangan berharap. Oh kalau masalah penyakit tadi Pak Meyam sebenarnya di dinas kita lebih menganjurkan pada pengobatan alami. Dari pengobatan alami ini sebenarnya ada beberapa yang bisa kita anjurkan. Salah satunya dengan menggunakan daun ketapang sebenarnya ya. Daun ketapang itu benih atau indukan yang sudah terkena ini kita rendam dengan daun ketapang itu. Dan daun ketapang yang sudah kita ini biasanya daun ketapang itu tahu dengan daun ketapang? Tahu Pak. Nah itu daun ketapang. Yang gede-gede itu kan? Ya. Nah, itu daun ketapang itu kita rendam, nanti kita masukkan di sana. Ini bisa mengantisipasi penyakit terutama borok, atau itu kan dari aeromona sebenarnya. Itu, ya. Pak, ya. Nah, itu untuk antisipasi pengobatan. Selain daripada itu, ada juga sebenarnya teknologi lain dengan menggunakan misalnya kunyit itu ya, kunyit yang ditumbuk, ini kan diimpor dengan air sama dengan direndam atau diping ya. Selain itu juga sebenarnya kalau sudah obat kimia, maka menggunakan PK itu sebenarnya kami tidak begitu menganjurkan. Tapi untuk yang antisipasi sampai ke obat PK itu kalau memang benar-benar sudah masif sudah banyak ya istilahnya terkena. Tapi kami anjurkan untuk pengobatan ini dengan menggunakan daun ketapang atau kunyit atau bisa juga dengan daun kates itu Pak. Daun kates itu kalau pengangkutan kita menggunakan dengan daun kates itu bisa untuk mengurangi dari ini istilah resiko kematian tadi. Selain daripada itu juga nah, untuk benih yang baru datang, itu sebaiknya penanganannya itu, ini Pak, jangan sampai nanti waktu penebaran itu langsung dicemplungkan atau dimasukkan. Gimana itu ya? Masuk yang dilempar, nah itu akibatnya stres. Nah, dengan adanya stres ini, dia akan, apa istilahnya, muter. Nah, muter ini badannya akan lecet ya, luka ya. Nah, luka ini menimbulkan borok. Dengan menimbulkan borok ini yang mengundang kematian itu. Jadi, perlu adanya adaptasi dulu. Jadi, kalau dia dalam kantong, kita taruhkan dulu kantongnya dulu di dalam bak atau tempat pemeliharaan. Kalau dia dalam tong, ya air yang kolam dulu yang kita masuk ke dalam tong dulu, biar agak sama kondisi suhunya, kondisi perairannya sama, sehingga nanti air yang di benih yang di dalam tong atau di dalam itu waktu dimasukkan ke dalam tempat pemeliharaan itu istilahnya hampir sama keseluruhan dari kondisi air tersebut. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Nah, selain daripada itu, Pak Mei mungkin lebih banyak ke benih, Pak Mei ya. Yo, tolonglah kalau ini kita karena ini untuk pemeliharaan ini yang hasil akhirnya kan ada pembesaran. Kalau benihnya terjamin, pembesarannya juga bagus kan. Pembesaran juga bagus, benihnya juga jadi laku. Jadi kok orientasinya tetap harus kita ini kan, Pak, harus kita jaga sehingga benih kita tetap laku, kita tetap laku dulu kan, dan pembeninya karena dia mereka untung kan pembesarnya tadi dia tetap
kembali ke kita. Gunakan gede induk yang bersertifikat. Jadi sekarang dapat induk dari mana, Pak? Dari ini balai pemerintah, Pak. Oh iya, dari mana? Sukabumi? Sukamandi. Yeah. Oh, itu udah sertifikasi itu. Bagus itu. Itu bagus untuk dikembangkan ya. Ini kan dijaga itu. Soalnya apa? Mutu benih itu penting untuk kita. Yeah, Pak. Kalau masyarakat ini benih yang bagus, insya Allah pembesarannya juga bagus, Pak. Itu mungkin itu yang kita level. Nah, gimana? Pak Mahdi masih ada nih, Pak Mei masih ada. Silakan aja Pak Mei, mumpung ada di sini Pak Mei. Jadilah Pak, sudah cukup Pak. Nah kalau misalnya ini apa perlu indukan, nanti silakan kita koordinasi terus. Ini untuk apa istilahnya untuk perikanan di Muara Enim khususnya lebih berkembang. Tuh Pak Kades, tolong Pak Kades, ditolong Pak Kades ininya dikembangkan. Kalau bisa ini jadi kampung perikanan lah. Pembesaran ikan lele dalam kolam terpal ini memerlukan persediaan pakan ikan atau pelet yang cukup banyak. Dalam satu hari dibutuhkan 500 kg pakan ikan berupa pelet yang diberikan dalam periode 2 kali sehari. Sementara pemenuhan pelet untuk makan ikan lele ini dirasakan sulit bagi petani. Karena ikan yang dibesarkan dalam kolam terpal dianjurkan hanya diberikan pakan pelet dan tidak diberikan pakan tambahan seperti ikan dalam kolam tanah atau waring. Hal ini untuk menghindari kotornya air yang akan mengakibatkan penyakit pada ikan. Mahdi juga mengakui dengan pakan yang lebih berkualitas atau berprotein dan nutrisi tinggi akan memicu pertumbuhan ikan lele dan berpengaruh besar bagi kualitas ikan lele yang dihasilkan. Dalam satu hari, panen ikan lele dalam kolam terpal ini bisa mencapai antara 500 hingga 800 kg ikan. Keinginan Mahdi ke depan ia dapat lebih mengembangkan ikan lele dalam kolam terpal ini. Namun memerlukan kebutuhan air yang lebih besar lagi sehingga dapat ditingkatkan lagi jumlah benih yang dibesarkan. Di kolam terpal mungkin ke depannya mungkin lebih bisa tebar padat. Kalaupun mesin-mesin air kita cukup menyuplai air, Ibu. Ini memang belum bisa padat, air kita ini kurang mesinnya, Bu. Seandainya mesinnya kuat, mungkin kita berani tebar padat kan. 400 ekor per kubik air. Kalau sekarang kita cuma berani 200 kubik per air. 200 Pak ya? Ya 200 ekor per kubik air. Dengan pengetahuan dan wawasan yang terus bertambah, petani ikan secara bertahap akan semakin mampu meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas panen ikan lele. Hal ini tentu saja mendorong meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan warga, khususnya di Desa Sukamenang, apalagi mengingat kebutuhan akan ikan yang sangat tinggi. Sementara warga Desa Sukamenang sendiri, Yani, menjelaskan, ikan lele dalam kolam terpal yang dihasilkan petani di desa ini rasanya lebih gurih dan manis bila digoreng. Dan tentu saja mereka lebih yakin dalam kualitas lele yang dihasilkan karena nutrisi dari pakannya yang sangat diperhatikan. Kalau saya sebagai warga Sukamenang, beli ikan di Sukamenang ini di tempat Pak Mahdi ini bagus kualitasnya, itu. Pakannya juga pakan yang protein tinggi, itu. Dan tuh rasanya enak, harganya lebih murah, lebih dekat rumah, oh, tetap ada budidayanya, diluaskan lagi, itu. Dan tuh pakannya kalau bisa harganya nggak mahalian, itu. Karena masyarakat berat belinya kalau terlalu mahal.
Seiring berjalannya waktu, pembesaran ikan lele dalam kolam terpal di Desa Sukamenang ini memiliki potensi pasar yang sangat tinggi karena kebutuhan ikan yang cukup besar setiap harinya. Bahkan saat ini pembudidaya ikan lele di Desa Sukamenang mampu memenuhi kebutuhan pasar, tidak saja di Kabupaten Muara Enim sendiri, tapi juga Kota Prabu Muli, Indralaya, dan Kota Palembang. Ini kami anggap inovasi di Desa Sukamenang ini, karena dengan adanya ternak lele dengan menggunakan terpal, pertama kita melawan keterbatasan. Karena selama ini dianggap masyarakat itu bahwa ternak itu harus di kolam, kemudian pakai waring dan segala macam dengan syarat-syarat itu. Tapi dengan ada inovasi kolam menggunakan terpal ini, siapapun yang ada lahan, walaupun dia tidak di sungai, mereka bisa membuat kolam sendiri menggunakan terpal. Sehingga dampaknya bagi masyarakat Sukamenang khususnya itu sangat luar biasa. Karena selama ini mereka itu terbatas, Ibu. Jadi terbatas karena rumahnya tidak di pinggir sungai, kemudian mereka tidak punya kolam tanah. Tetapi dengan inovasi baru ini, alhamdulillah, setiap warga yang ingin beternak ikan dengan metode ini, alhamdulillah bisa beternak lele dengan menggunakan terpal seperti itu. Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan budidaya ikan lele ini, pemerintah Desa Sukamenang selalu mendukung dan terus mendorong warga berinovasi. Salah satunya dengan pembesaran ikan lele dalam kolam terpal ini, karena dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa Sukamenang. Kita sudah melihat bagaimana budidaya ikan lele dalam kolam terpal yang sangat menjanjikan, karena prospeknya yang dalam satu hari panen bisa mencapai 500 hingga 800 kg ikan lele. Dan tentu saja ini telah menjadi andalan bagi warga Desa Sukamenang. Dan harapan dari desa ini agar budidaya ikan lele ini dapat lebih berkembang luas lagi. Akhirnya, sekian Zona Tani, semoga menginspirasi Anda. Sampai jumpa.